Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel saya, channel yang khusus hanya membahas tentang mata kuliah ya, terutama di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Nah, pada pertemuan ke-8 ini kita akan bicara perselisihan di bidang ketenagakerjaan, yang sebenarnya perselisihan di hubungan industrial lebih tepatnya, tapi kita akan membahas juga di bidang ketenagakerjaannya juga nanti sedikit, terutama tentang pasal pidananya gitu. Jadi sebagai introduction, bahwasanya dalam hubungan industri pasti nggak semuanya berjalan baik-baik saja, karena yang namanya dunia industri itu dan dunia usaha tidak jauh berbeda dan saling berkaitan. Makanya timbul ups and down gitu ya, sesuatu yang sifatnya bisa berubah dan cair gitu. Jadi misalnya ada suatu keadaan yang menyebabkan satu perusahaan tidak bisa, keuangannya sehat, mungkin bisa terjadi sesuatu. Nah, untuk melengkapi hal itu, untuk mencegah hal itu terjadi, ada perselisihan, makanya ada aturan bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Tapi sebelum itu kita membahas terlebih dahulu yang namanya hubungan industrial. Nah, di sini disebutkan bahwasannya yang namanya hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan ya, tentu saja, yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kurang lebih yang menjadi poin pokoknya adalah tentang produksi barang dan atau jasa. Selebihnya subjek-subjeknya adalah pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Nah, kira-kira hubungan industrial bisa digambarkan atau diskemakan dalam bentuk bagan seperti ini, bahwasannya ya, eh, masing-masing pihak ya, dalam hal ini kita bisa lihat. Nah, ada pemerintah, ada pengusaha, dan pekerja. Nah, ini tiga bagian ini kalau disatukan, yaitu merupakan uh, sebuah proses barang dan jasa gitu ya, sebuah proses produksi barang dan jasa seperti dalam hubungan industrial, yang kemudian pemerintah dalam hal ini adalah memberikan regulasi, kemudian pekerja menyediakan tenaga mereka, dalam hal ini juga timbul hak dan kewajiban. Kemudian para pengusaha kaitannya dengan ekonomi dan investasi. Nah, tentang produksi dan barang dan jasa tentu seperti yang pernah saya kasih keterangan, bahwasanya dalam proses produksi barang dan jasa ya, setiap pihak baik pemerintah, pekerja maupun pengusaha punya kepentingannya sendiri-sendiri, punya gambaran idealnya sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya pengusaha ya ditanya tentang produksi barang dan jasa, bagi mereka yang ideal ya produksi barang dan jasanya efektif dan efisien ya. Jadi modal sekecil-kecilnya tapi bisa menguntungkan, memberikan keuntungan yang sangat besar ya. Ya, ya. Tapi bagi pekerja tidak, bagi pekerja ya, nggak ada masalah mau eh, produksi berapapun dengan modal berapapun, yang penting hak-hak mereka tercukupi, kalau bisa dilebihkan gitu. Nah, bagi pemerintah tidak ya, sebagai sebuah organisasi yang besar ya, dan kemudian punya tanggung jawab besar dalam mensejahterakan rakyatnya, tentu saja pemerintah ya dalam hal ini menekankan kepatuhan regulasi ya, menekankan regulasinya itu ditaati oleh semua pihak gitu. Dalam hal ini adalah eh, pengusaha dan pekerja. Nah, kira-kira bagannya seperti ini ya, bahwa setiap pihak punya kepentingan yang ideal, tetapi dalam hal ini semuanya harus dibawahi oleh hukum, semuanya dibawahi oleh aturan, nggak bisa atas dasar kesepakatan saja antara beberapa pihak, tetapi ada pedoman bagaimana kemudian kesepakatan itu ditaati. Baik, ini di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwasanya uh, ada perannya sendiri-sendiri ya, seperti yang digambarkan tadi ya. Di sini disebutkan
Peran pemerintah misalnya adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jadi dia punya 3 tugas, yaitu kebijakan, menetapkan kebijakan, policy, kebijakannya dalam bentuk hukum ya tentu saja, kemudian memberikan pelayanan dan melaksanakan pengawasan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi yang proses pengawasan itu semuanya dilakukan oleh pemerintah, dan melakukan penindakan berarti 4 ya, terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sudah pernah kita bahas ya, bahwasanya ya peran pemerintah paling enggak jauh beda dari hal-hal itulah, karena dia wujud organ negara yang punya tanggung jawab terhadap banyak orang. Ini peran pemerintah. Kemudian peran buruh ya dalam hal ini adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, kemudian mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Nah itu fungsinya buruh ya, seperti tadi ya. Jadi kewajibannya ya kurang lebih di sekitar proses dia menghasilkan barang dan jasa gitu. Nah kalau pengusaha adalah dalam hal ini digariskan dia punya fungsi untuk menciptakan kemitraan yaitu semacam kerjasama, kemudian mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokrasi, dan berkeadilan. Jadi bisa secara fungsi pengusaha itu dia menjalin koneksi ya dengan banyak pihak, kemudian mengembangkan usahanya, yang kemudian secara tidak langsung adalah memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh. Maksud saya secara langsung ya, secara terbuka, artinya ada semacam dialog ya antara buruh dan pengusaha dalam menetapkan kesejahteraan, dan kemudian yang dilakukan secara demokratis, artinya melalui proses yang terbuka juga dan berkeadilan. Berkeadilan itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bisa memberikan buruh sesuai dengan kontribusinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini triumvirat ya, atau semacam trio ya di dalam hubungan industrial yang idealnya harus saling bekerja sama untuk menetapkan kebijakan ya. Dalam itu tentu saja menetapkan kebijakan ada di pemerintah, tapi setidaknya bisa bekerja sama gitu ya untuk mewujudkan idealnya masing-masing, visi idealnya masing-masing. Baik, mari kita lanjutkan kembali ya, bahwasanya dalam hubungan industrial itu memungkinkan adanya kerjasama ya. Nah kerjasama ini ada 2 bentuk, yaitu dalam bentuk lembaga, yaitu kerjasama bipartit dan tripartit. Bipartit itu antara 2 pihak ya, dalam hal ini adalah pengusaha dan buruh. Kalau tripartit sudah melibatkan pemerintah ya. Nah ketentuannya adalah kalau lembaga kerjasama bipartit itu dibentuk ya di setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau buruh atau lebih ya. Dalam hal ini wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit. Lembaga kerjasama bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Nah, nanti lembaga ini digunakan untuk penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan di bidang ya, di hubungan industrial ya. Nanti berfungsi sebagai itu, baik mediasi maupun rekonsiliasi dan yang lain-lain. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit terdiri dari pengusaha dan unsur pekerja buruh yang ditunjuk oleh pekerja atau buruh secara demokratis ya untuk mewakili kepentingan pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Dan kemudian ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit diatur dengan keputusan menteri. Itu bipartit. Nah, kalau tripartit itu fungsinya adalah memberikan pertimbangan
saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kemudian lembaga kerjasama tripartit terdiri dari lembaga kerjasama tripartit nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Kemudian lembaga kerjasama tripartit sektoral, nasional, provinsi dan kabupaten kota. Seperti kita pernah bahas sebelumnya bahwa upah minimum itu ada upah minimum provinsi dan upah minimum kota. Nah, kemudian ada sektoral yang lebih khusus gitu ya. Karena mungkin kepentingan yang diwakili beda. Misalnya serikat buruhnya lebih banyak atau memang kondisi perekonomiannya lebih maju sehingga memungkinkan dipenuhinya hak yang lebih besar daripada daerah-daerah yang lain, misalnya seperti itu. Dan kemudian keanggotaan lembaga kerjasama tripartit terdiri dari pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerjasama tripartit diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, hubungan industrial ya dilaksanakan sarana-sarana pelaksanaan hubungan industrial melalui serikat pekerja atau serikat buruh, ada organisasi pengusaha, dan kemudian lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, ada peraturan perusahaan, ya ini sudah pernah kita bahas, peraturan perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan terakhir lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Maksudnya hubungan industrial yang ini ya, ini maksudnya bisa dilaksanakan melalui berbagai sarana. Jadi sarana yang dimaksud adalah di mana ketiga hal ini bisa ketemu gitu, yaitu ya di sini gitu, serikat pekerja atau buruh dan yang lain-lain ya. Nah, kemudian kita mulai membahas tentang perselisihan. Nah, perselisihan itu nanti di ketenagakerjaan kita bedakan jadi dua, antara yang pidana dan perselisihan hubungan industrial. Nah, ini penting kenapa saya bedakan, karena untuk menganalisis ya setiap kasus. Karena nanti ya penyelesaiannya berbeda. Kalau yang pidana tentu saja sudah ada pasal-pasalnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau perselisihan juga ada sendiri gitu. Jadi Anda harus menganalisis kasusnya ya secara detail dan kemudian menempatkan kasusnya ini sebenarnya di mana, di pidana atau perselisihan hubungan industrial, karena nanti beda gitu, penyelesaiannya beda, dan kemudian tuntutannya juga beda gitu. Kalau pengadilan negeri sudah tentu saja sudah masuk dalam tata caranya, formilnya ke KUHP. Kalau pengadilan hubungan industrial nanti beda lagi gitu. Nah, kalau untuk pidana ada banyak nih, saya dapat dokumennya dari Bapak Anggit. Ada berbagai macam pidana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nanti saya share juga. Nah, ini ketentuan pidana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diatur di pasal 183 sampai pasal 189. Itu Anda harus mengetahui terlebih dahulu pasal-pasalnya apa saja, dan kemudian bisa dianalisis ini kasus masuk ke pidana atau ini kasus masuk dalam PHI atau perselisihan hubungan industrial. Karena itu penting banget ya, jangan sampai kemudian terjadi yang namanya gugatannya gugur. Ya, gugatannya gugur karena Anda salah menganalisis ya, atau pengadilannya nggak berwenang, misalnya Anda sudah melakukan yang namanya gugatan dan yang lain-lain. Pidana kok PHI nggak punya kewenangan, karena kewenangannya adalah memutus tentang hubungan industrial. Nah, kita bahas pidananya dulu ya, nggak saya bahas satu-satu karena banyak ya. Ini pasal 183 sampai pasal 189. Ini misalnya di 183 yang disebutkan barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan
sudah tahu bedanya kejahatan dan pelanggaran ya, di pengantar hukum pidana pasti tahu semua. Nah, di pasal 74 ini disebutkan bahwasannya siapapun ya dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Nah, pekerjaan terburuk yang dimaksud meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian. Kemudian segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan atau semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Jenis pekerjaan yang dimaksud ditetapkan dengan ini ya, yang ini ditetapkan dengan keputusan menteri. Kemudian ada pasal 183. Oh, ini analisisnya. Dan kemudian pasal 184. Barang siapa melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 187, pasal 167 ayat 5, dikenakan sanksi pidana paling penjara 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Tindak pidana sebagaimana maksud ayat 1 yaitu ini merupakan tindak pidana kejahatan. Nah, apa isinya? Pasal 167 ayat 5 yaitu dalam hal pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh yang mengalami PHK karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Nah, ini ada beberapa pasal yang dijadikan ketentuan ya, karena tidak mengikutkan karyawan atau buruh yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun. Kita sudah pernah membahas bahwa PHK bisa terjadi karena usia ya, atau karena mati dan yang lain-lain. Ini ada pasal 156, banyak bisa Anda baca. Nah, ini pidana banyak sekali ya, bisa Anda baca sendiri nanti. Saya share dokumennya, termasuk junto pasalnya bisa Anda baca ya. Jadi harus dianalisis terlebih dahulu kasusnya kasus apa, yang kemudian baru Anda ditetapkan bahwa ini adalah masuk dalam rezim hukum pidana dan ini masuk dalam rezim perselisihan hubungan industrial. Itu harus Anda jelaskan terlebih dahulu dari awal. Nah, kemudian ini perselisihan, apa bedanya tentang pidana dan perselisihan hubungan industrial? Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat. Nah, ini yang penting, adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Jadi yang dalam hal ini perselisihan itu adalah perbedaan pendapat ya. Yang paling penting itu perbedaan pendapat. Tentang apa? Ya, tentang banyak hal, nanti bisa disebutkan satu-satu, antara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nanti kita bisa mengkonstanstir ya, satu persatu apa itu perselisihannya gitu. Jadi yang paling penting di sini adalah perbedaan pendapat, bukan adanya perbuatan. Kalau perbuatan itu sudah masuk pidana ya. Dan perselisihan hubungan industrial ini
adanya pendapat ya, karena terjadi sesuatu gitu bisa disebutkan. Nah, perselisihan hubungan industrial ada 4, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi ada 4 ini ya. Ini semuanya adalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tapi harus diselesaikan lewat pengadilan. Gitu. Jadi karena memang ya kalau lihat secara akar genealogis memang Indonesia ini sangat demokratis gitu. Dosen saya Prof Aidul itu pernah satu penelitian tentang konstitusionalisme Nusantara. Jadi apa menemukan konsep ketatanegaraan, dalam hal ini adalah konsep tentang konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan, tentang ini apa yang khas Indonesia itu. Jadi salah satunya adalah di Minang gitu ya, sangat sangat demokratis. Makanya kalau kita lihat di perdebatan tata negara itu, orang-orang Minang sangat sangat demokratis gitu ya. Dan itu ditemukan jadikan tesis tentang ketatanegaraan gitu. Nah, ini ada 4 hal, ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh. Nah, apa itu perselisihan hak? Yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi perselisihan hak itu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak. Haknya siapa? Ya bagi hak antara pekerja atau pengusaha. Kan masing-masing punya hak yang timbul setelah adanya hubungan kerja. Ya. Ya. Nah, perselisihan ini timbul karena adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, ketentuan peraturan sampai perjanjian kerja bersama adalah dokumen hukum yang menimbulkan adanya perikatan. Karena adanya peraturan perundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, timbul yang namanya perikatan antara pengusaha dan buruh. Ya, perikatan itu menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing, baik pekerja maupun buruh. Nah, dalam satu hal timbul perselisihan karena tidak dipenuhinya hak. Salah satunya misalnya tidak diberi gaji ya, tidak diberi gaji, atau kemudian pengusahanya warganya nggak kerja gitu. Tapi masing-masing pihak itu kekeh karena dasarnya benar. Misalnya saya dasarnya peraturan perundang-undangan ada nih, bapak mana dasarnya? Saya dasarnya juga peraturan perundang-undangan gitu. Ya itu karena nggak jadi, akhirnya ke dalam ke perselisihan hubungan industrial karena tidak dipenuhi, karena adanya perbedaan tafsir gitu ya. Ya kayak di Mahkamah Konstitusi lah kira-kira. Yang diajukan adalah tentang tafsir ya kan, sebenarnya tafsir tentang undang-undang terhadap undang-undang dasar. Harus ada otoritas dalam hal ini yang memutus gitu. Kemudian yang kedua ada perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi dalam hal ini adalah titik pentingnya, titik awalnya adalah pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja. Jadi yang namanya perselisihan kepentingan itu perselisihan yang timbul nggak ada pendapat tentang apa, tentang pembuatan dan atau perubahan. Jadi dia nggak apa perbedaan pendapat ini terjadi terhadap sesuatu yang belum ada gitu. Yang namanya pembuatan itu kan berarti syarat-syarat kerjanya kan belum ada. Perubahan kan juga belum ada. Karena ada pembaruan, ya kan? Perubahan itu kan ada pembaruan. Kalau pembaruan berarti yang baru kan belum ada yang akan ditetapkan, baru yang lama. Yang lama kita asumsikan kedua belah pihak sepakat. Tapi kalau perubahan belum tentu. Salah satu pihak nggak sepakat. Misalnya buruh, ya. Dia nggak sepakat karena misalnya jam kerjanya ditambah, ya, atau diubah polanya yang lima hari jadi 6 hari, misalnya seperti itu.
ya, tapi dengan ya, durasi jam kerja yang sama misalnya seperti itu. Tetapi salah satu pihak nggak sepakat, nah itu termasuk namanya perselisihan kepentingan. Ya. Dalam hal ini adalah tentang perubahan atau pembuatan. Jadi titik pentingnya itu. Ini Anda harus bisa bedakan antara perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Ini bisa harus Anda bedakan karena nanti penyelesaian di peradilan hubungan industrial itu nanti beda. Kalau perselisihan hak bisa dimintakan upaya hukum, kalau perselisihan kepentingan enggak, final and binding gitu. Jadi putusan terakhir di PHI tentang proses pembuatan ini ya, kalau perselisihan hak bisa dibanding. Jadi kalau perselisihan hak pada intinya tuh aturannya udah ada gitu, cuman kita beda pendapat tentang tafsir pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kalau perselisihan kepentingan perbedaannya adalah perjanjiannya itu belum ada, aturannya belum ada. Yang disengketakan adalah karena kedua belah pihak sama-sama pengen membuat konsep tentang peraturan yang baru gitu. Jadi titik perbedaannya di situ. Kemudian di perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja. Kalau ini jelas ya, saya timbul PHK gitu ya, salah satu hal ya, dan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ya PHK bisa dilakukan oleh pekerja atau pengusaha gitu ya, salah satu pihak, dan kemudian kedua belah pihak, salah satu pihak nggak sepakat, bisa dimintakan ke perselisihan hubungan industrial ya. Kemudian yang terakhir ada perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lainnya hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Jadi memungkinkan ya satu perusahaan punya banyak serikat buruh. Misalnya di buruh itu apa? Ya karena ada sesuatu, misalnya membuat perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan seperti itu ya. Jadi itu 4 hal ya, 4 macam perselisihan hubungan industrial yang hanya bisa ditangani oleh peradilan hubungan industrial. Selebihnya nggak bisa gitu. Selebihnya nggak bisa, dan masuk mungkin rezim pidana ya, dan ini rezim sendiri. Jadi ini perbedaan pentingnya. Kemudian ini tentang tugas, saya mengingatkan kembali ya tentang tugas, bahwasanya ada tugas saya satu semester cuma satu ya, yaitu analisa singkat dan deskripsi mengenai kasus hubungan industrial. Dalam ini perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Kemudian kalau pengen milih lainnya, tema lainnya tenaga kerja migran. Meskipun pada dasarnya tenaga kerja migran itu bukan bagian dari kasus hubungan industrial, tapi saya masukkan saja sebagai poin tugas ya. Kalian bisa memilih keempatnya atau tenaga kerja migran. Mungkin yang paling banyak ya, kalau mau enak sih ya, kalau mau enak ya memang analisa putusan. Karena di putusan itu banyak, putusan hubungan industrial itu banyak kasus ya, terutama tentang PHK itu banyak banget ya. Anda bisa analisis lah, saya pikir bisa ya, bisa latihan. Ini tugasnya saya ingatkan kembali ya, kalau tidak ngerjakan ya nggak dapat nilai tugas gitu. Ya, satu semester cuma satu kali saya buat, enak aja lah. Banyak kan nanti pusing koreksinya. Nah, petunjuk pengerjaan tugas, setiap kelompok beranggotakan 7-8 orang dan deskripsikan jenis-jenis kasus dalam hubungan industrial tersebut dan berikan pendapat Anda. Nah, ini yang akan saya tekankan di sini adalah bagaimana Anda membangun pendapat gitu. Jadi yang saya ingin pentingkan dalam proses kesarjanaan Anda memperoleh sarjana hukum adalah Anda mempunyai pendapat yang berbobot. Dalam hal ini pendapat hukum gitu ya. Ya apapun pendapatnya itu, mau benar mau salah ya itu masalah belakangan. Yang penting cara Anda memberikan pendapat itu udah benar gitu. Cara pendapat orang hukum itu harus bisa dibedakan dengan cara pendapat orang fisip ya. Cara pendapat orang hukum harus bisa dibedakan dengan orang sejarah ya. Cara pendapat orang hukum harus bisa beda dengan cara pendidikan orang, misalnya orang FKIP harus berbeda. Nah kemudian nanti presentasinya melalui daring karena memang tidak memungkinkan untuk tatap muka, dan semua anggota kelompok wajib ikut
Itu karena nanti akan saya tanya satu-satu ya, sejauh mana pemahaman mereka terhadap kasus tersebut dan pengayaan yang lain gitu ya. Jadi bisa dijadikan pemahaman. Kemudian tugas bisa dipresentasikan setelah pertemuan ini, pertemuan ke-8, dan reviewnya diketik dengan Times New Roman 12 spasi 1,5 kertas kuarto ya, dan reviewnya minimal 5 halaman aja nggak apa-apa, dijilid rapi dan dikumpulkan. Yang paling penting adalah presentasi melalui daring. Anda bisa milih Zoom yang gratisan, itu cuma 40 menit ya. Saya pikir 40 menit sudah lebih dari cukup ya untuk presentasi satu kelompok. Nggak usah lama-lama lah, yang penting saya tahu bagaimana yang akan saya nilai ini sebenarnya ini ya. Bagaimana Anda memberikan yang namanya pendapat. Ini penting sekali karena saya ingin mencoba mentradisikan Anda bisa memberikan pendapat hukum dengan benar. Dalam hal ini adalah Anda bisa berpikir secara normatif ya. Yang paling penting saya tekankan di sini adalah Anda bisa melakukan analisa normatif. Analisa normatif itu apa? Analisa berdasarkan aturan perundang-undangan. Caranya gimana, Pak? Kalau yang sudah pernah ikut kelas logika atau logika hukum, pasti saya yakin tahu. Kecuali dia tidak memperhatikan mata kuliah ini sangat penting karena menjadi ciri khas ya, menjadi ciri khas analisa para sarjana hukum. Kalau Anda nggak bisa analisa normatif, pada dasarnya Anda gagal jadi sarjana hukum karena cara berpikir ini penting gitu ya. Cara berpikir analisa normatif adalah logika deduktif. Logika deduktif adalah logika yang menempatkan premis mayor sebagai premis utama dibanding premis minor untuk menghasilkan kesimpulan. Tahu nggak? Saya yakin pasti nggak tahu. Tapi kalau Anda ya contoh paling gampang Rocky Gerung lah. Anda kalau mau bisa kayak gitu ya belajar logika gini. Rocky itu paling bagi saya ya logis, pemikirannya sangat logis meskipun kadang saya nggak sepakat, tapi cara dia berargumen itu bagi saya asik banget gitu, cara dia berargumen. Terlepas dari materinya yang dia sampaikan ngawurnya kayak apa, ya mau senonsens kayak apapun bagi saya nggak masalah. Tapi cara dia berpikir itu saya kagum gitu. Cara dia berpikir saya kagum. Nah, saya pengen Anda itu seperti itu. Apapun pendapat Anda, saya hargai. Perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Tetapi cara berpikir Anda, ya, cara Anda memberikan pendapat dalam satu masalah, itu yang akan saya hargai. Gitu. Jadi Anda bisa menempatkan diri sebagai sarjana hukum. Saya sarjana hukum nih. Cara mikir orang sarjana hukum seperti apa? Nah, Anda pasti kadang sering bingung jadi pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya sebenarnya mau memberikan semacam treatment saja lah untuk kalian semester 3. Saya pikir juga belum terlalu dalam, tapi nggak masalah. Tapi ingin saya tekankan bahwasannya nanti kalian ya 4 tahun kuliah selesai harus bisa berpikir seperti ini. Logika deduktif itu seperti apa ya? Logika deduktif itu terdiri dari logika yang berhubungan dengan premis mayor ya, dan kemudian premis minor yang menghasilkan kesimpulan. Nah, premis mayor itu apa? Premis mayor itu yang berisi predikat. Premis itu apa ya? Premis itu titik awal gitu ya, titik awal ya yang berisi tentang predikat. Kalau minornya itu subjek ya, dan kesimpulan adalah hasilnya. Jadi predikat itu ya predikat ya, saya susah membahasakan karena sebenarnya gini, yang filsafat itu memang susah kalau dibahasakan secara sederhana, karena memang filsafat itu harus dibahasakan secara rumit biar gampang. Kalau disederhanakan jadi susah. Itu kelebihannya filsafat. Anda banyak deh, Anda coba kalau sering baca filsafat, memahami sesuatu itu kadang jadi mudah gitu. Kelebihannya di situ, memahami jadi sesuatu mudah. Tapi kalau filsafat disederhanakan itu malah susah. Saya jujur bingung bagaimana membahasakan premis mayor secara mudah kecuali lewat simbol. Kalau didefinisikan atau dijelaskan kata-katanya satu persatu itu susah. Tapi kalau lewat studi kasus seperti ini pasti Anda tahu logika deduktif seperti ini. Nah, ini premis mayor ya.
ini kan predikat ya, semua mahasiswa UMK bersepeda. Nah, premis minor itu berisi subjek atau orang. Ya, orangnya adalah Adi misalnya, Adi mahasiswa UMK, maka kesimpulannya adalah Adi itu bersepeda. Jadi kesimpulan ini ya, yang namanya kesimpulan ini eh, bukan fakta gitu, bukan fakta yang kita hadapi. Ini logika deduktif. Jadi logika deduktif adalah logika tentang kesimpulan ya, kesimpulan yang didapatkan dari suatu premis atau sesuatu susunan gitu. Jadi logika deduktif gini, lihat lihat yang mayoritas dulu ya. Kita menyimpulkan satu orang dari mayoritas. Kira-kira logika deduktif seperti itulah. Ya. Semua orang makan ikan ya, semua orang makan ikan, semua orang di kelas makan ikan. Terus Budi ada di kelas, ya, berarti Budi makan ikan gitu. Kesimpulannya seperti itu. Kita melihat yang banyak dulu, ya, baru kemudian menyimpulkan satu persatu. Jadi kesimpulan itu sesuatu yang mungkin tidak bisa dipastikan faktanya, gitu. Hanya lewat kesimpulan. Logika ya seperti itu. Ya, jadi yang namanya logis belum tentu itu terbukti, ya kan? Belum tentu yang namanya logis itu terbukti secara fakta. Ya, ini yang logis itu seperti itu, ya logis seperti itu. Kayak Rocky lah. Apakah yang dia omong semuanya benar? Bagi saya nggak semuanya benar. Tapi apakah yang semuanya diomong Rocky itu logis? Logis gitu. Jadi yang namanya logis belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan fakta. Nah, itu nanti beda dengan logika induktif, tapi kita nggak bicarakan di situ. Tapi dasar pemikir normatif adalah dasar berpikir deduktif. Itu yang harus Anda pahami. Gitu. Nanti ini Anda bisa perdalam dalam metode penelitian hukum. Gitu. Yang saya ingin tekankan di sini adalah Anda bisa berpikir secara normatif. Nah, logika normatif itu seperti ini, ya. Premis mayornya adalah aturan perundang-undangan, subjek hukumnya dan adalah premis minor. Dan kemudian kesimpulan ya, atau kesimpulannya adalah subjek hukum melakukan apa. Ini misalnya paling gampang kayak gini nih. Peraturan perundangannya pasal 362 ya. 362. Terus subjek hukumnya adalah A mengambil barang tanpa izin untuk dimiliki. Kira-kira pasal 362 barang siapa bla 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 ya, mengambil barang tanpa izin untuk dimiliki ya, dikenakan denda. Nah, kesimpulannya A adalah melakukan pencurian. Ya, jadi premis mayornya adalah ini. Yang paling penting adalah Anda harus berpikir dalam logika normatif adalah Anda harus berpikir bahwa peraturan perundang-undangan itu mengatur segalanya. Itu yang harus Anda cari dulu. Cari aturannya, kemudian lihat orangnya lakukan apa saja, apakah dia melakukan sesuatu yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, kemudian lakukan kesimpulan. Yang Anda lakukan ini adalah kesimpulan. Tapi yang saya lihat kadang ya, orang fakultas hukum itu kesimpulannya ya kesimpulan secara sederhana aja gitu. Ya, hukum itu nggak berpihak gitu. Tapi ketika harus dibedah satu persatu case kadang bingung juga gitu. Kadang nggak tahu juga. Ya oke lah, itu pendapat umum boleh lah, tapi Anda harus pendapat Anda sebagai seorang sarjana harus bisa dibuktikan gitu. Dalam hal ini saya ingin eksperimen kasus saja. Yang penting buat tugas aja lah. Ya, buat tugas. Ya, nanti analisisnya seperti apa saya lihat ya. Kalau bagus ya saya pikir saya apresiasi ya dengan nilai bagus dan yang lain-lain. Tapi yang ingin saya pikirkan kalau bisa Anda bisa melakukan analisa normatif lah. Karena satu ini yang paling gampang ya untuk tema skripsi. Anda kan belum skripsi semua nih. Paling gampang untuk skripsi adalah pendekatan normatif karena nggak usah kemana-mana, nggak usah penelitian. Dan kemudian hanya berbekal peraturan perundang-undangan. Tapi logikanya harus benar, logika normatifnya harus benar. Gitu. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk buat tugas karena sebagai penilaian tugas. Jadi jangan sampai di akhir mata perkuliahan nilai Anda jelek karena Anda nggak punya nilai tugas. Saya harus ngasih nilai apa kalau Anda nggak buat tugas. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan bisa di chat di WhatsApp atau di kolom komentar kalau ada pertanyaan penting. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.